Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang beranggotakan Ria Mayasari dengan NIM 20050337. Saya sendiri Rizka Hairul Umah dengan NIM 20050338. Dan yang terakhir ada Usril Mahendra Rangkuti dengan NIM 20050342. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengendalian untuk Keamanan Informasi. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengampu Ibu Malinda Sari Sembiring, SEMSI. Baiklah, langsung saja untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ria Mayasari. Kepada Maya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengendalian. Yang pertama yaitu adanya pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, dan yang ketiga pengendalian korektif. Next slide. Pengendalian preventif. Pengendalian preventif yang digunakan di dalam organisasi. Secara umum digunakan untuk membatasi akses terhadap sumber daya informasi. Berbagai pengendalian preventif tersebut selaras bersamaan seperti kepingan-kepingan puzzle yang menyediakan defense in depth secara kolektif. Meskipun seluruh kepingan penting komponen orang-orang adalah yang penting, manajemen harus menciptakan sebuah budaya sadar keamanan dan para pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan-kebijakan keamanan serta mempraktikkan perilaku komputasi yang aman. Next slide. Penciptaan sebuah budaya sadar keamanan. COVID-5 secara spesifik mengidentifikasi budaya dan etika organisasi sebagai salah satu dari fasilitator kritis untuk keamanan informasi yang efektif. Untuk menciptakan sebuah budaya sadar keamanan agar para pegawai mematuhi kebijakan keorganisasian. Manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan keorganisasian. Next slide. Pelatihan. Di sini COVID-5 menjelaskan pengidentifikasian kemampuan dan kompetensi pegawai sebagai sebuah fasilitator kritis lainnya untuk keamanan informasi yang efektif. Para pegawai harus memahami cara untuk mengikuti kebijakan keamanan keorganisasian. Oleh karena itu, pelatihan adalah sebuah pengendalian preventif yang kritis. Bahkan pentingnya hal tersebut tercermin dalam fakta bahwa pelatihan kesadaran keamanan dibahas sebagai sebuah praktik utama guna mendukung beberapa proses manajemen. Next slide. Pengendalian akses pengguna. Di sini menjelaskan bahwa pentingnya untuk memahami bahwa orang luar bukan satu-satunya sumber ancaman. Seorang pegawai mungkin menjadi tidak puas karena beberapa alasan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan satu set pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari penggunaan dan akses tanpa izin yang dilakukan oleh pegawai. Agar tujuan tersebut tercapai, praktik manajemen COVID-5 DSSO 504 menekankan perlunya pengendalian untuk mengelola identitas pengguna dan akses logis, sehingga memungkinkan identifikasi secara khusus siapa saja yang mengakses sistem informasi organisasi serta melacak tindakan yang mereka lakukan. Penerapan praktik manajemen ini melibatkan penggunaan atas dua jenis pengendalian akses pengguna yang saling berhubungan, tetapi berbeda. Pengendalian autentikasi dan pengendalian otorisasi. Pengendalian autentikasi membatasi siapa saja yang dapat mengakses sistem informasi milik organisasi. Sedangkan pengendalian otorisasi membatasi apa saja yang dapat dilakukan para individu ketika mereka mendapatkan akses. Next slide.
Pengendalian autentikasi. Autentikasi atau authentication adalah proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem. 3 jenis tanda bukti yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang. Yang pertama, yaitu sesuatu yang mereka ketahui, seperti kata sandi atau personal identification number atau PIN. Yang kedua, sesuatu yang mereka miliki, seperti kartu pintar atau badge ID. Yang ketiga, beberapa karakteristik fisik atau perilaku, disebut dengan pengidentifikasian biometri, seperti sidik jari atau pola tulisan. Meskipun tidak satupun dari ketiga tanda bukti autentikasi yang dengan sendirinya sangat mudah digunakan. Penggunaan 2 atau semua 3 jenis secara bersamaan yang disebut autentikasi multifaktor. Cukup efektif. Sebagai contoh, meminta seseorang pengguna untuk menyisipkan sebuah kartu pintar ke dalam pembaca kartu kuat dibandingkan menggunakan yang sama sebagai proses yang disebut dengan autentikasi multimoda. Juga dapat meningkatkan keamanan. Contohnya, banyak situs perbankan online menggunakan beberapa benda yang diketahui seseorang, seperti kata sandi, ID pengguna, dan pengenalan sebuah gambar grafik sebagai kata autentikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka Khairulma. Kepada Rizka, saya persilahkan. Selanjutnya, yaitu pengendalian dari otoritas. Otorisasi atau authorization adalah proses dari memperketat akses untuk pengguna sah terhadap bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyusun hak serta keistimewaan setiap pegawai dengan cara menetapkan dan mengelola pemisahan tugas yang tepat. Pengendalian otorisasi biasanya diimplementasikan dengan menciptakan matris pengendalian akses dan uji kompatibilitas, yaitu mencocokkan tanda bukti autentikasi pengguna dengan matris pengendalian akses untuk menentukan sebaiknya pegawai diizinkan atau tidak untuk mengakses sumber daya dan melakukan tindakan yang diminta. Berikutnya adalah pengendalian dari anti-malware. Jenis malware seperti virus, worm, perangkat lunak keystroke login, dan sebagainya adalah sebuah ancaman besar. Malware dapat membahayakan atau menghancurkan informasi atau menghasilkan sebuah cara untuk memperoleh akses tanpa izin. Oleh karena itu, salah satu dari bagian COVID-5 mendaftarkan perlindungan malware sebagai salah satu dari kunci keamanan yang efektif. Berikut merekomendasikan secara spesifik, yaitu pertama, ada edukasi kesadaran perangkat lunak jahat. Yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti-malware pada seluruh perangkat. Yang ketiga, ada manajemen terpusat atau sejumlah PET dan memperbaharui perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, tinjauan teratur atas ancaman malware baru. Yang kelima, ada penyaringan lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial. Dan terakhir yaitu melatih pegawai untuk tidak memasang perangkat lunak yang dibagikan atau disetujui. Selanjutnya ada pengendalian akses jaringan. Sebagian besar organisasi menyediakan para pegawai, pelanggan, dan pemasok untuk akses jarak jauh terhadap sistem informasi mereka. Biasanya akses ini dilakukan melalui internet, tetapi beberapa organisasi masih mengelola jaringan hak milik mereka sendiri atau menyediakan akses nirkabel terhadap sistem mereka. Kita sekarang mendiskusikan berbagai metode
yang dapat digunakan untuk memenuhi salah satu dari praktik manajemen COVID-5 yang menunjukkan keamanan jaringan organisasi dan seluruh upaya untuk tersambung ke dalamnya. Berikutnya itu ada pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak. Endpoint adalah istilah kolektif untuk stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain yang meliputi jaringan organisasi. Endpoint menjelaskan aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam mengelola keamanan endpoint. 3 area yang berhak mendapatkan perhatian lebih, yaitu yang pertama ada konfigurasi endpoint, yang kedua ada manajemen akun pengguna, dan yang ketiga desain perangkat lunak. Yang terakhir yaitu ada enskripsi. Enskripsi memberikan sebuah lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tanpa izin terhadap informasi sensitif. Pentingnya enskripsi untuk mencapai prinsip-prinsip keamanan atas perlindungan kerahasiaan informasi organisasi serta privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari para pelanggan, pegawai, dan rekan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Usril. Selanjutnya, pengendalian detektif, yaitu proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Seperti yang dibahas sebelumnya, pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif dalam mengeblok seluruh serangan. Oleh karena itu, salah satu praktek manajemen COVID-5 DSS 05.07 menjelaskan aktivitas-aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi gangguan dan masalah secara tepat waktu. Bagian ini mendiskusikan 4 jenis pengendalian detektif, yaitu analisis log, sistem deteksi gangguan, pengujian penetrasi, dan pengawasan berkelanjutan. Adapun analisis log, yaitu proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Sebagian besar sistem muncul dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat siapa yang mengakses sistem dan tindakan-tindakan tertentu apa saja yang dilakukan setiap pengguna. Sejumlah log yang dibuat menciptakan sebuah jejak audit pada akses sistem, seperti jejak audit lainnya. Log-log yang hanya bernilai jika mereka diperiksa secara rutin. Analisis log adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Next slide. Selanjutnya, sistem deteksi gangguan. Pengertiannya adalah sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall, kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Sistem deteksi gangguan ini merupakan jaringan yang terdiri atas satu set sensor dan unit pengawasan pusat ataupun Central Monitoring Unit yang menghasilkan log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall dan kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau yang berhasil dilakukan. Seperti halnya IPS jaringan, IDS jaringan berfungsi dengan mencocokkan lalu lintas yang diamati dengan dasar aturannya. Selain itu, IDS dapat dipasang pada sebuah perangkat tertentu untuk mengawasi upaya tanpa izin untuk mengubah konfigurasi perangkat tersebut. Next slide. Selanjutnya, pengujian penetrasi atau penetration test. Uji penetrasi adalah upaya terotorisasi untuk menerobos ke dalam sistem informasi organisasi. Nah,
Dua dari bagian proses pengendalian COVID-5 menyatakan kebutuhan untuk secara periodik menguji efektivitas proses bisnis dan pengendalian internal termasuk prosedur keamanan. Kita telah membahas penggunaan pemindai kerentanan untuk mengidentifikasi kelemahan potensial dalam konfigurasi sistem. Pengujian penetrasi memberikan sebuah cara yang lebih cermat untuk menguji efektivitas keamanan informasi sebuah organisasi. Next slide. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pengawasan berkelanjutan. Praktik COVID-5 menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan keamanan informasi organisasi serta kinerja keseluruhan proses bisnis. Pengawasan tersebut merupakan pengendalian detektif penting yang dapat mengidentifikasi masalah potensial secara tepat waktu. Mengukur kepatuhan terhadap kebijakan adalah hal mudah, tetapi kinerja pengawasan secara efektif memerlukan pertimbangan dan keahlian. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Usri yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai dua jenis pengendalian, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada Ibu Malinda dan teman-teman semua yang sudah menonton. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.